Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku jamaah salat zuhur rahimakumullah, mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita dari kita balik hingga sekarang dan akan datang hingga kita berjumpa pada Allah, amal-amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh kesalahan dan kekeliruan kita dimaafkan Allah, dan seluruh dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudaraku jamaah salat zuhur rahimakumullah, alhamdulillah, insya Allah tanggal atau hari Sabtu besok kita sudah masuk 1 Rajab. Ini berarti Ramadan tinggal 2 bulan lagi. Oleh karena itu saudaraku, 2 bulan ke depan mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyiapkan diri, untuk membekali diri agar supaya Ramadan di tahun ini benar-benar diberkahi oleh Allah, kita dirahmati oleh Allah, jadi Ramadan yang istimewa bagi kita. Oleh karenanya para alim ulama jauh-jauh sebelum Ramadan banyak berdoa dengan doa yang sering kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, dan hantarkan kami bisa menjumpai Ramadan. Saudaraku yang kasih Allah Subhanahu wa taala, pertama kali yang perlu kita benahi, perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan si Ramadan, agar supaya Ramadan ketika mau hadir hati kita itu bahagia, hati kita tenang, hati kita senang, bunga. Jangan sampai terjadi ketika lu kok cepet man ya Ramadan, kurang sedih ya, nah itu. Agar supaya hati ini tuh bunga, bahagia ketika Ramadan itu hadir. Nah, maka yang perlu dibenahi yang pertama adalah hati. Para alim ulama banyak menulis dalam kitab-kitabnya, baik itu Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dalam Lubabul Hadis yang diisarahi oleh Imam Nawawi Al-Bantani Tanbihul Qaul, begitu pula di kitab di Tanbihul Ghafili, ataupun ulama besar yang sering dinukil Ibrahim bin Adham memberikan orang min alamati mautul qalb, di antara tanda-tanda hati mati. Banyak di antara tanda-tandanya. Namun dari semua itu paling tidak bisa kita simpulkan bahwa hati, bertanda dalam hati itu ada penyakit, ada amradul qulub, atau hati kita ada penyakit. Di antaranya adalah ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, baik itu sholat, baik itu zikir, baik itu tilawatul Quran, tapi kita tidak mendapatkan lazat, tidak mendapatkan kenikmatan, tidak mendapatkan lazatul ibadah, tidak mendapatkan kenikmatan ibadah. Ketika zikir harusnya tenang, hati kita masih tidak mendapatkan ketenangan itu. Misalkan ada firman Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, dengan berzikir pada Allah hati itu tenang, tetapi kita berzikir kok hati kita tidak tenang. Begitu sholat harusnya mendapatkan kita kedamaian, tetapi tidak mendapatkan semuanya. Itu bertanda, diantaranya tanda-tanda hati kita perlu diperbaiki. Yang kedua, ketika kita melaksanakan suatu kemaksiatan atau kemungkaran atau ketidakbaikan, kita merasa biasa-biasa saja atau nyaman-nyaman saja. Bahkan ketika kita meninggalkan atau mengakhirkan waktu, baik itu sholat atau menunda-nunda waktu sholat, merasa nyaman-nyaman saja. Mungkin itu diantara hati kita perlu kita perbaiki bersama.
Terus ketika kita melihat tragedi kemanusiaan, hati kita tidak tersentuh, tidak empati, tidak simpati, mungkin itu juga tanda di antara tanda-tanda sekian banyak hati yang mati. Meskipun penyebabnya hati mati itu banyak, mungkin banyak terlalu santai, atau banyak tertawa, atau banyak makan dan banyak tidur dan seterusnya. Banyak para alim ulama memberikan penjelasan itu semuanya. Namun yang lebih penting dari itu semuanya, bagaimana kita menghidupkan hati yang rusak, yang mati, memperbaiki hati yang rusak dan menghidupkan hati yang mati, itu yang penting. Saudaraku jamaah sallallahu rahimakumullah. Yang pertama, mau tidak mau ketika setiap insan melakukan kemaksiatan, keburukan atau kesalahan, kekeliruan, di hati kita itu ada noktah, ada titik noda hitam. Semakin kita melakukan setiap saat, setiap hari, setiap waktu dan berkumpul, maka dengan akumulasi yang begitu banyak, maka hati kita tertutupi, terkotori. Satu-satunya jalan harus dibersihkan. Dan di antara cara bersihkan adalah kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh hari sebelum Ramadan kita di bulan Rajab nanti, atau mulai sekarang, insya Allah besok Sabtu kita sudah masuk Rajab, kita mengawalinya dengan memperbanyak istighfar, bertaubat pada Allah. Kasratul istighfar, memperbanyak istighfar. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan hambanya, ampunan Allah dan rahmat Allah lebih luas dari itu semuanya. Oleh karena itu tidak ada kata putus dari rahmat Allah. Meskipun hambanya ribuan tahun bahasanya, jutaan tahun hidup melakukan keburukan, kemaksiatan, namun dia sebelum wafat menghadap Allah, bertaubat pada Allah, maka seluruh dosanya itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup, kita masih punya kesempatan untuk bertaubat, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan versi atau redaksi untuk beristighfar banyak sekali. Mungkin yang sering kita dengar dengan ucapan astaghfirullahalazim, atau setelah habis sholat astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau dengan redaksi Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, atau yang lebih dari itu semuanya yang dikenal dengan sayyidul istighfar. Rasulullah sampai memberikan garansi siapa yang membaca sayyidul istighfar di pagi hari 3 kali dan sore 3 kali, ketika dia wafat, baik di pagi maupun sore atau malam hari atau dimanapun berada, dia tergolong ahlul jannah. Bunyi di hadis itu redaksi Imam Bukhari, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Paling tidak sayyidul istighfar ini kita baca di pagi dan di sore hari. Jadi qablatul isyamsi wa qabla ghurubiha, sebelum matahari terbit 3 kali dan sebelum matahari terbenam 3 kali, maka jaminan dari Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk ahlul jannah, termasuk ahli surga. Oleh karena itu kesempatan ini, dan jangan sampai kita tidak hafal. Yang belum hafal mencoba nanti buka-buka buku atau googling, atau nanti dibuka di YouTube, atau mencari ustadz atau para kiai untuk belajar untuk menghafalkan sayyidul istighfar, agar supaya hidup kita meskipun kotoran-kotoran yang menempel itu, kalau setiap hari disirami, dihujani atau dibasuh, ya, dimandiin, insya Allah akan bersih. Motor meskipun setiap hari dipakai terkena lumpur atau terkena cipratan kotoran di jalanan, tetapi selalu dibersihkan setiap saat, setiap waktu habis dipakai, insya Allah mobil itu akan bersih. Begitu pula hati, manakala terkotori dengan kekeliruan, kesalahan setiap saat, setiap waktu, karena manusia mau tidak mau berbenturan dengan dan beriringan dengan salah dan dosa. Tidak ada satupun manusia kecuali Rasulullah SAW, para nabi dan para rasul yang dimaksum, yang dijaga oleh Allah,
seperti kita semua ini pasti melakukan salah dan dosa, dan sebaik-baik orang yang salah dan dosa yang selalu beristighfar, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, basahilah hati kita, lisan kita dengan berzikir, diantaranya adalah beristighfar pada Allah, bertobat pada Allah dengan membaca situ istighfar. Yang kedua, ketika kita sudah membasuh hati kita, bersihkan, maka kita menjaga hati kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbedaan orang yang hidup dan orang mati itu adalah zikir. Ketika dia berzikir kepada Allah, maka hatinya hidup. Ketika tidak berzikir kepada Allah, sebenarnya hatinya mati. Oleh karena itu, la yazal lisan radban min dzikrillah azza wa jalla. Maka bahasalah lisan kita dengan banyak berzikir kepada Allah. Sampai Rasul memberikan tips agar supaya kita selalu memperbaiki iman kita dengan ungkapan jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu selalu dengan membaca la ilaha illallah, afdhalul zikri la ilaha illallah. Jadi berzikir yang utama adalah kalimat la ilaha illallah. Meskipun banyak kalimat thayyibah yang lain bisa digunakan, berbanyak zikir, baik itu tasbih, tahmid, takbir dan seterusnya, paling tidak kita memperbanyak kalimat la ilaha illallah, agar supaya paling tidak kita sudah mencoba berlatih setiap saat. Mudah-mudahan di penghujung akhir hayat kita Allah izinkan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena Rasulullah menyampaikan, man qala fi akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka pasti masuk surga, dakhala jannah. Mudah-mudahan dari itu semuanya kita diantaranya, amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang kasih Allah, inilah yang kedua, zikir banyak agar supaya hati kita hidup, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu juga zikir, baca Al-Qur'an juga zikir, ya. Karena afala yatadabbarun Al-Qur'an am ala qulubi aqfaluha. Apakah engkau tidak bertadabbur tentang Al-Qur'an? Apa tidak mentadabburi Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, mengkaji isinya dan seterusnya, agar supaya, ataukah hatinya sudah tertutup atau mati? Artinya baca Al-Qur'an pun bisa menghidupkan hati kita. Baik zikir, sholat, semuanya masuk kalimat zikir. Yang terakhir saudaraku, meskipun masih banyak lagi, yang ketiga, ketika kita sudah banyak beristighfar pada Allah, lalu berzikir kepada Allah, maka yang ketiga, kita kumpul dengan orang soleh. Ada syair di zaman kita kanak-kanak, ya, di antara tonggo ati itu ada 5 perkara, ada limo, ada gangsal atau 5. Di antaranya yang pertama, wong kang soleh kumpulono mimang wakunu ma'as-shadiqin. Berkumpul dengan orang soleh bukan berarti kita pilih-pilih teman, tidak, tetapi hati yang gusar, yang rusak itu perlu teman hati yang baik juga. Berkumpul dengan orang soleh agar supaya dapat nasihat, ya, hati kita dapat nasihat dari para ulama, para ustaz, ada orang-orang soleh, orang yang baik di sekitar kita, agar hati ini menjadi lembut. Berkumpul dengan orang soleh itu penting, amat sangat penting. Oleh karena itu, hadir di majlis taklim, para alim ulama, para ustaz, para kiai itu paling tidak kita harus kita lakukan, karena memang berkumpul dengan orang-orang soleh itu kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Bisa ketika kita keliru kita diingatkan, ketika salah kita dinasihati dan seterusnya, sehingga hati ini terjaga. Saudara kasih Allah, mudah-mudahan ketiga hal ini bisa membuat kita, hati kita hidup, dan kita di bulan Ramadan nanti benar-benar sudah siap, karena hati kita hidup. Karena hati itu bagaikan raja dalam tubuh kita. Rasul menyampaikan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasad mudghah. Di jasad itu, dalam tubuh kita itu ada gumpal daging. Kalau faida salahat salahat jasadul kull, kalau segumpal itu baik, maka seluruh jasad kita, anggota badan kita juga baik. Begitu pula sebaliknya, wa idza fasadat fasadatul kull. Jadi kalau rusak ya rusak semuanya, ala wa ya qalb, yaitu hati. Maka hati inilah menjadi raja dari seluruh anggota badan kita. Maka
maka yang perlu kita usahakan, kita perbaiki adalah hati kita. Mudah-mudahan ketika kita memperbaiki, selalu mengecas hati kita, membersihkan hati kita, nanti yang lainnya akan mengikutinya. Baik itu jasad kita, fisik kita kuat, maliyah kita untuk berderma, bersedekah juga mudah, dan seterusnya. Tapi semuanya bermuara dari hati kita. Oleh karena itu perhatikan hati kita, karena ketika hati sudah rusak, sulit untuk diperbaiki. Maka banyak kita memperbanyak doa pada Allah, diantaranya ya muqallibal qulub tsabbit qulubi ala dinik. Ya Allah yang membalik bolakkan hati, maka tetapkanlah hati kami, kuatkanlah hati kami, tetap kokohkan hati kami di jalan ketaatan-Mu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.